Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini adalah spesial menjawab pertanyaan medsos nih. Sekarang lanjut aja deh, kita langsung jawab pertanyaan medsos yang berikutnya nih. Sekarang itu ada dari Instagram nih. Umi Adiba 14, panjang ya. Tidak apa-apa namanya curhat. Oh iya gak apa-apa curhat, Masya Allah. Nih, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya kan sedang berusaha nih untuk hijrah menjadi lebih baik. Dan saya sudah niat akan menghapus semua foto akun di sosmed terutama FB. Saya sudah menghapus beberapa foto saya di akun FB tersebut. Tapi tanggal 1 Oktober 2020 kemarin, FB saya dihack orang Pak Ustadz. Dan saya pernah dengar jika kita memajang foto di sosmed dan orang lain melihat itu akan jadi dosa jariah. Apa benar? Lalu bagaimana saya kan sudah berniat nih untuk menghapus semua foto. Namun akun saya keburu dihack nih. Apakah saya tetap ikut dosa atau tidak? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam katanya. Nah ini Ustaz Syam nih berhubungan dengan pertanyaan aku tadi nih sebelum iklan nih. Udah berhijrah pakai hijab. Tapi mungkin masih ada fotonya di media sosialnya belum pakai hijab. Mau dihapus tapi udah keburu dihack. Jadi dia gak bisa keburu dihapus sama dia. Itu dosa jariah apa enggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang mulia yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Termasuk Umi Adibah ya, kalau udah pakai Umi biasanya itu udah hijrah gitu ya. Namanya udah diganti Umi Adibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah bertaubat, setelah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala masih ada masa lalu yang ternyata sudah niat untuk dihapus nih. Udah dihapus beberapa, di save lah yang kenangan-kenangan penting misalnya kan bersama keluarga apa segala macam. Kan ada foto-foto kenangan yang dulu mungkin pada saat itu belum hijrah. Jadi belum berhijab. Niatnya di save dulu karena kan udah di privacy, tidak bisa dilihat sama orang lagi. Ternyata di hack FB-nya atau apa segala macam sosial medianya. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata masih ada yang lebih kompleks daripada itu. Banyak sekali. Contoh misalnya public figure misalnya, jangan jauh-jauh deh, virus deh misalnya. Masih banyak fotonya misalnya yang masih tersebar luas di luar sana setelah berhijab ternyata masih ada foto-fotonya yang dipakai orang gitu benar, ya. Yang tidak berhijab, apakah masih menimbulkan dosa jariah? Insya Allah, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Pernah kita mendengar kisah Ikrimah bin Abu Jahal? Ikrimah bin Abu Jahal bagaimana buruknya bapaknya disebutkan Abu Jahal ini musuh Islam yang terbesar termasuk yang terbesar. Tapi apa kata baginda Nabi SAW? Terima Ikrimah bin Abi Jahal menjadi saudaramu dan jangan kau ungkit-ungkit siapa bapaknya. Artinya yang bertugas untuk menutupi akun-akun tersebut atau foto-foto tersebut bukan orang yang telah bertobat itu, tapi kita sebagai yang melihatnya. Jangan kita share lagi. Kita yang bertugas menutupi aurat mereka, kita yang bertugas untuk menutup aib mereka. Insya Allah yang sudah bertaubat, Allah sudah terima taubatnya. Ittaqillaha mastata'at. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Sudah kita cari jasa hack yang lain. Tolong dong di hack kembali FB saya supaya saya bisa menghapus foto-fotonya. Kalau sudah semua itu dilakukan, insya Allah, Allah maha melihat usaha kita. Allah maha melihat bagaimana kita ingin kembali kepadanya. Insya Allah tidak akan menjadi lagi dosa jariah. Cuman pesan bagi teman-teman yang belum berhijrah, maka berhati-hatilah nge-share foto. Karena betul akan menjadi dosa jariah ketika itu dilihat sama orang lain. Auratnya ketika kita menimbulkan syahwat daripada orang lain, ketika kita membuat orang lain berzina mata karena kita, kelakuan kita, maka berhati-hatilah. Jangan mengatakan nantilah kalau saya udah hijrah baru saya hapus semua. Gimana kalau udah kejadian kayak gini? Maka bertakwalah, tapi insya Allah yang sudah berhijrah, contoh Umi Adiba tadi, insya Allah sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, tapi teruslah berusaha, cari jasa hack ya. Saya juga mau menginformasikan kepada seluruh jamaah karena termasuk FB saya yang dihack. Termasuk punya saya yang dihack, ada yang mengatasnamakan kemudian mengupload beberapa gambar, kemudian membuat status, saya takutnya dipakai untuk minta sumbangan, itu naudzubillah. Termasuk Ustadz Maulana banyak sekali atas nama Ustadz Maulana tuh, padahal kita nggak main sama sekali gitu. Tapi terima kasih Ustadz Syam dan Ustadz Maulana untuk klarifikasi ini. Jadi kan orang jadi tahu ya kalau ternyata bukan dari Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana kalau misalnya hal tersebut terjadi ya. Iya, Saya kan orangnya gaptek. Iya benar. Apalagi Ustadz Maulana ya. Almarhumah dulu waktu masih hidup, dia posting-posting, hati-hati, suami saya nggak main gituan tahu, nggak main itu sosial enggak. Jadi hati-hati menjawab pertanyaan orang. Kamu itu membawa nama suami saya. Almarhumah gitu. Benar. Emosi. Benar. Takutnya disalahgunakan minta sumbangan atau apa gitu kalau ya. misalnya ada yang seperti itu, saya lagi
bukan guru-guru kami yang seperti seperti itu kan sudah diklarifikasi langsung yang ada di sini. Baik Umi, Adiba semoga ini bisa menjawab pertanyaan Umi dan juga Insyaallah mungkin diterimalah, iya. jawaban dari jamaah yang ada di rumah juga. Amin, amin. Jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama Mas Soni. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang pertanyaan email nih dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz dan Ustazah, saya mau curhat dan tanya. Dulu saya pernikahan pertama saya gagal dikarenakan mantan suami selalu selingkuh dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keluarga. Kalau urusan selingkuh bahkan keluarganya pun tahu. Tapi selama 3 tahun saya terus pertahankan pernikahan, selama itu juga saya terus berusaha agar menjadi istri yang soleha dengan memberikan modal usaha pada suami dengan mengambil pinjaman uang di bank. Tapi tak berlangsung lama suami kedapatan selingkuh lagi. Jadi saya putuskan untuk bercerai. Tapi mantan suami sudah berjanji untuk membayar utangnya dan tetap memberikan nafkah untuk anak-anak. Selama 2 tahun perceraian dia tidak menafkahi anaknya dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk bayar utang di bank. Alhamdulillah sekarang saya nikah dengan suami saya yang sekarang. Izin Ustadz dan Ustazah, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah utang di bank dan bagaimana hukumnya jika sang ayah kandung tidak pernah menafkahi anaknya. Jazakallahu khair, Ustadz dan Ustazah Trans TV. Baik Ustadz Maulana, aku mohon jawabannya Ustadz. Saya mau bahas 3. Ya. Yang pertama dari sisi orang tua dalam hal ini ayah. Ini tausiah ya. Ya Saya Allah. kira jawab aja. Ya saya tausiah Saking aja. terkesima dengan pertanyaannya Iya. karena bagus banget Jadi ya Ustadz saya ya. langsung tausiah aja. Iya makanya. Supaya bukan saja menjawab pertanyaan tapi bisa memberikan solusi buat yang lain juga. Ya silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Ini terkesima dengan pertanyaan yang luar biasa. Karena ini Rabu menjawab, jadi kesempatan betul-betul jamaah yang di rumah. Silakan kalau ada pertanyaan, kita kumpulkan nanti. Bisa Insya Allah akan dijawab ya. dijawab di tiap hari, tapi spesial Rabu menjawab hari ini. Nah, saya akan jawab dengan 3 posisi yang luar biasa. Yang pertama posisi utang itu sendiri. Sekali lagi posisi utang. Tapi dalam hal ini utang harus dibayar. Tapi dalam hal ini suami yang terdahulu yang tidak bertanggung jawab, jelas dia berdosa zolim. Sekalipun sudah putus, sekalipun sudah tidak ada hubungan lagi, sudah cerai. Tapi dalam hal ini anak tidak pernah diceraikan. Yang diceraikan mungkin istri tapi anak tidak. Artinya tanggung jawab sosok seorang ayah tetap berlangsung. Nah bagaimana dengan suami yang baru ini? Yang sudah masuk dalam kehidupannya. Loh ada utang lah, ada rumah yang cicil harus dibayar lah. Solusi yang terbaik adalah suami yang baik. Gini saya kasih solusi. Rumah itu diselesaikan oleh suami yang baru. Dengan cara beralih nama. Jadi yang apa yang sudah masuk uangnya yang suami lama kembalikan aja bayarin. Seakan-akan dia beli atau melanjutkan cicilannya. Ya. Itu solusi. Yang jelas utang tetap harus dibayar. Apalagi berkaitan dengan utang piutang masalah harta dan sebagainya harus diselesaikan. Karena kalau tidak selesai akan nanti di akhirat akan berurusan. Bahkan apalagi berkaitan dengan pihak lain, ada yang dirugikan, ada yang dizolimi. Ini bukan kita lagi. Kalau kita kan mungkin ikhlaslah, aku ada utang, aku ikhlaskanlah suami. Tapi ini kan persoalannya dengan pihak ada satu tempat yang harus dibayar, diselesaikan. Ya. Nah yang paling terbaik, hitung. Kemudian jalur. Atau ambil jalur berikutnya, jalur sedekah. Niatlah suami yang baru ini bersedekah kepada istrinya supaya rumah itu bisa atas nama istri. Jadi aku yang bayarin tapi atas nama istri saya nanti. Apalagi yang namanya bentuk kasih sayang. Tidak ada ruginya. Sosok suami memberikan sesuatu yang berharga kepada istrinya. Karena ingat ketika kita menikahi semua atas apapun yang ada padanya. Kalau dia menanggung orang tuanya berarti kita menikahi wanita yang menanggung orang tuanya. Berarti kita pun ikut menanggung orang tuanya. Kita menikah dengan orang istri yang menanggung adik-adiknya. Atau punya anak berarti kita tanggung juga. Sama halnya kalau kita menikah dengan sosok wanita yang punya sakit, berarti kita tanggung juga sakitnya, mengobatin dan sebagainya. Dan inilah bentuk pertolongan. Jadi satu hal bentuk kasih sayang, bentuk pertolongan atau bentuk sedekah. Kita pilih aja. Atau transaksi utang piutang itu diselesaikan. Karena dalam hal ini Islam itu mengajarkan supaya berdamai. Ya. Islam itu indah. Islam itu indah. Islam itu Masya indah, Allah. tidak merusak. Sesuatu yang sudah cerai tapi akan bisa jadi baik. Sesuatu yang buruk masih diharapkan kebaikannya.
Jadi seperti itu. Dan suami yang baru pun harus bertanggung jawab terhadap anak tirinya dong. Iya, saya rasa suami itu aba itu penanggung jawab sebenarnya. Penanggung jawab dan memang Penanggung jawab. kewajibannya untuk bertanggung jawab. Kalau Apalagi orang anak sendiri juga sosok itu sudah jatuhnya disebut nanti. dengan kata suami, kata ayah itu tanggung jawab sendiri. Seperti juga wanita. Ya. Mau tidak mau wanita itu memiliki fitrahnya adalah kasih sayang. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Masih banyak lagi pertanyaannya dan pasti jamaah berpikiran, aduh pertanyaan aku kapan nih jawabnya. Semoga ada salah satu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih yang kita bacain sekarang. Ini melalui Instagram dari @hamidpiliang. Ustadz saya ingin bertanya, apa hukum haters yang sampai bisa buat orang lain jadi sakit mental terutama akibat ucapannya? Apa ini, bagaimana nih sepertinya? Ustadz Syam? Kalau nanya apa hukum tuh, hukum kan terkait dengan apa yang kita lakukan Ya. gitu. Jadi hukum membenci atau apapun itu ya. Jadi Ya. tabik guruku Ustadz Maulana Ya. kembali Masya Allah. Sebelum dikatakan membuat orang lain menjadi sakit mental karena ucapannya, haters itu udah sakit duluan. Sakit duluan? Jadi haters itulah yang sebenarnya yang sakit mentalnya, bukan orang yang dibencinya. Misalnya ada seseorang public figure yang hatersnya, ada hatersnya, yang sakit duluan tuh yang haters sebenarnya, bukan yang dibenci ini, jelek-jelekinnya itu. tapi yang membenci itulah yang sakit sebenarnya, sakit jiwanya, sakit mentalnya. Maka perlu untuk datang ke psikiater ya. Jangan bangga menjadi seorang haters, jangan bangga menjadi seorang haters. Ketika Anda menjadi seorang haters berarti Anda sedang sakit. Ada sakit di sana. Sakit apa? Sakit iri, dengki yang membuat Anda mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Kalau iri dan dengki dalam batas wajar yang diperbolehkan dalam agama, iri kepada orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, iri kepada para sultan, para orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh-boleh saja. Iri melihat kebaikan, aduh pengen juga yang kayak begitu, pengen yang kayak begini, maka it's okay. Tapi ketika iri itu sudah membuat Anda mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk sehingga mempengaruhi orang yang Anda iri tadi, itu adalah termasuk perbuatan yang haram dan dilarang di dalam agama. Maka kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain seperti itu juga. Kembali lagi bagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan kita itu punya pecinta, ya punya fans, itu berbanding lurus sebenarnya dengan orang yang benci kita juga. Maka baginda Nabi bagaimana sempurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lagi viral, sekarang lagi polemik di Perancis gitu ya. Oh, iya. Ketika terjadi penghinaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana cintanya orang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata di sisi lain masih ada juga yang membencinya. Ya. Bahkan ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih hidup, ada kisah seorang orang buta yang setiap hari mencelanya, Muhammad itu orang gila. Jangan kau dengarkan itu Muhammad. Walaupun kisah ini banyak yang mendhaifkan. Kemudian suatu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikatakan membantu seorang nenek membawa belanjaannya, dipikulnya belanjaan tersebut sampai ke rumahnya, sehingga kata nenek tersebut ini, apa saya bayarkan engkau untuk berterima kasih, saya ingin memberikan engkau upah. Kata baginda Nabi SAW, tidak usah. Kata nenek tersebut, begini saja deh, saya kalau kau nggak mau terima uangku, terima aja nasihatku. Kata baginda Nabi SAW, apa nasihatmu wahai nenek? Jangan kau kenal sama yang namanya Muhammad, dia itu orang jahat. Dia itu orang gila, tukang sihir, seperti ini, begini. Maka apa kata baginda Nabi SAW, yang engkau sebutkan orang gila itu adalah aku. Akulah Muhammad. Nenek ini tidak tahu orangnya. Yeah. Oh, langsung menangis bertaubat. Maka ketika ada orang yang benci kita, balaslah dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah sesuatu ihsan itu akan dibalas juga dengan sesuatu yang lebih baik? Kalau kita balas jadilhum billati hiya ahsan, kita membalas dengan sesuatu yang ahsan. Misalnya dia bilang kita, buruk sekali engkau, balas yang lebih baik dari buruk apa? Baik. Iya, lawannya buruk, baik. Maka kita balas, baik sekali engkau mengingatkan kekuranganku gitu. Jadi jadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau kembali kepada pertanyaan apa hukumnya orang yang membenci orang lain, maka seperti itu pula engkau juga akan diperlakukan. Periksa deh, berarti yang sakit mental itu yang membenci, bukan yang dibenci. Dan Gitu. dia ngajak orang lain ikutan sakit juga ya. Iya, Ustadz ya. jangan sampai kan Ya. menular. Ya karena biasanya kalau haters itu kan identik dengan sesuatu yang negatif. Kalau orang yang sering lakukan sesuatu yang negatif itu biasanya tuh drama dalam kehidupannya itu ibarat oksigen buat kita, buat dia gitu. Iya. Jadi selama kita terus ngelakuin yang positif, mereka kan sesak napas Sesak biasanya. nafas gitu ya. Dan juga bahayanya adalah ketika menjadi haters itu kan menular. Ya. Ya. Dan juga karena su'udzon. Su'udzon. Sedangkan su'udzon sendiri ya diharamkan dalam agama. Padahal gitu. dia tidak tahu di Tidak balik orang tahu seperti itu gitu. kebaikannya seperti apa Nih, ya.
gue benci banget sama Sony. Kenapa? Antagonis banget. Padahal mah cuma perannya doang. Perannya doang, gitu. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Karena berarti yang harus kita lakukan tetap berbuat baik aja. Kita juga tetap berbaik sangka terhadap suatu hal. Insya Allah semuanya kedepannya akan menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Nah jamaah, kita lanjut lagi. Sekarang aku mau bacain email nih sekarang. Dari hamba Allah. Assalamualaikum. Bertepatan dengan tema, saya mau bertanya. Saya sudah nikah selama 33 tahun. Suami saya sudah pensiun 4 tahun yang lalu. Selama 4 tahun rasanya saya bahagia sekali. Suami rajin Jumatan, sholat berjamaah, 5 waktu nggak tinggal. Masa pensiun ini dia mulai buka FB dan IG. 4 tahun doa saya full untuk anak dan suami. Akhir Agustus tadi terasa bumi menimpa saya. Rasa kiamat. Ada perempuan muda nge-DM saya dengan bangganya. Screen chatan mesum dia dan suami saya. Hancur rasanya dunia bagi saya. Saya hanya bisa nangis di sujud. Menenangkan diri dengan ayat-ayat Quran. Sabar dengan zikir. Tetapi sampai hari ini saya belum bisa menghilangkan kecewa di hati saya. Dulu doa saya semoga suami bisa sama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah. Saya tahu saya salah. Selama 2 tahun terakhir saya tidak melayani nafkah batin suami dengan baik. Karena saya pikir kami sama-sama sudah tua. Saya mengajaknya memikirkan akhirat. Saya pikir juga kalau sudah tekun beribadah, setidaknya nafsu tidak terlalu menggebu-gebu lagi. Di FB banyak yang jualan obat kuat dan banyak perempuan muda penjajah, Mereka sudah berhubungan selama 2 tahun. Doa apa yang harus saya panjatkan untuk menghapus dosa saya sebagai penyebab suami saya bermaksiat? Doa apa pula agar dapat menghapus luka dan kecewa saya? Masih haruskah saya mendoakan suami saya? Cukup complicated jamaah yang ada di rumah dan insya Allah Ustadz Maulana bisa dibantu untuk menjawab semua pertanyaan ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab lewat tausiah. Izin Ustaz dan semuanya guru-guru yang lagi nonton Islam Indah. Tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Karena salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya ada tambahan satu. Memberikan jawaban jikalau diminta pertanyaan itu. Atau meminta nasihat, memberikan nasihat. Inilah yang kita lakukan di Islam Indah di Rabu Menjawab. Nah, berbicara tentang bagaimana dengan suami yang berselingkuh atau melakukan maksiat. Kembali dulu, jangan lihat suaminya yang dibenci. Tapi yang dibenci adalah perbuatannya. Karena bisa jadi suami ini tergoda. Salah satu ulang ini, tergoda atau dijerat atau lagi hilap. Tetap kita berbaik sangka. Jadi yang paling bagus memang bagus. Mbak sudah bagus banget tadi. Dan saya rasa semua yang di rumah kalau punya permasalahan seperti ini, permintaannya adalah bagaimana cara mendoakannya. Sebelum mendoakannya yang pertama ingatkan suami. Ini baru saja kejadian kemarin ada maaf ya. Saya tidak sebut namanya. Datang ke rumah saya. Minta dinasehatin, suami istri datang bersama anaknya. Dan suaminya sudah mengaku bahwa dia akan bertobat dan sebagainya. Ini bagus, artinya ada solusi yang terbaik adalah caranya mengingatkan. Sekali lagi, mengingatkan suami. Jangan menuntut suami kayak jaksa, kayak security, kayak polisi. Dari mana? Kenapa? Langsung ditekan ya. Ya Allah. Ini mohon maaf ya, wanita yang mungkin apa nama istilahnya sekarang kalau ada wanita merebut suami. Ya, yang seperti itu. jangan yang telinga saya harus menyanyi lagunya Rosa ya. Ya. Apa aku yang nyanyiin? Gak usah Jangan. Jadi mohon maaf. Jadi ini sebaiknya mengingatkan suami. Bukan menuntut suami. Tapi bagaimana cara kita mengingatkan suami. Kemudian memberikan semangat suami untuk memperbaiki diri. Jadi berikan peluang untuk dia jadi orang baik. Maaf, wanita yang disebut pelakor itu hanya berusaha tapi kita yang sudah memiliki. Dia belum memiliki apa-apa. Dan kita punya status. Dia tidak punya status. Kita masih Jadi bantulah suami, buatkan dia semangat. Kemudian ingatkan suami, doakan. Saya kasih doa surah Al-Fatihah ya. Yang mudah dihafal ibu-ibu jamaah yang mungkin suaminya lagi hilaf, punya masalah. Bacakan surah Al-Fatihah 41 kali sesudah salat maghrib. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Makanya niatkan buat suami. Niatkan buat suami. Supaya mendapatkan petunjuk.
Karena hidayah itu kan datanya dari Allah. Kita Masya cuma Allah. berusaha. Masya Allah. Yang menggenggam suami adalah Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk selalu bersikap positif terhadap semua masalah, terhadap semua hal. Insya Allah ini mengajarkan kita semua juga Amin. untuk selalu bersikap positif juga seperti Iya, Ustadz iya, Maulana iya. ya. Amin, amin. Sekali lagi Karena jazakallah baik khair, tidaknya Ustadz Maulana. manusia bukan dilihat dari hidupnya, nanti tunggu akhir hidupnya. Karena bisa jadi mereka bertobat atau Masya berubah. Allah. Baik, Ya. terima kasih Ustadz Maulana. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan ibu yang ada di rumah ya. Masya Allah. Nah setelah ini jamaah kita akan menghubungi jamaah lagi nih. Masih ada lagi jamaah yang mau curhat online. Masya Allah. Jadi buat jamaah yang mau mengirimkan permasalahan ke media sosial Islam itu Indah nih. Nanti insya Allah akan dihubungi sama tim kita. Insya Allah akan bisa bertatap muka sama guru-guru kita melalui virtual ini. Nah jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.